Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lih Kreatif Channel. Ya, perkenalkan nama saya Galih Ramadan Al-Wasid. Dan di video kali ini kita akan membuat vlog tentang register. Oke, jadi ini adalah bentuk dari responsi praktikum sistem digital. Karena keterbatasan praktikum di kampus, jadi sehingga responsi dilaksanakan dengan cara vlog. Oke, kepada Ibu Laila Katriani yang terhormat, silahkan menonton. Kemudian untuk para asisten praktikum, silahkan menonton video ini sampai habis. Oke, tanpa berlama lagi kita akan mulai. Tapi sebelum kita mulai vlog tentang register ini, alangkah baiknya kalau kita melakukan responsi dengan ya seperti kita melaksanakan praktikum biasa di kampus. Jadi sepertinya harus pakai baju dulu ya guys, jadi kita ubah dulu. Ya, jadi kita sudah berganti baju guys. Di sini kita akan langsung mulai video vlognya. Let's check it out. Oke guys, jadi di sini saya sudah di depan laptop saya untuk mensimulasikan praktikum tentang register. Jadi percobaan tentang register ya. Nah, register sendiri itu merupakan alat untuk menyimpan data dikit sementara. Jadi data di dalam register itu dapat berupa digeser, dihapus, sama dibaca kayak gitu. Nah, kemudian register itu disusun atas rangkaian flip-flop. Terus register sendiri itu dibagi menjadi dua, yakni register geser dan register penyimpan. Nah, register geser sendiri itu juga dibagi menjadi 4, ada SISO, PISO, PIPO, dan SIPO. Ya, mereka memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Jadi kali ini kita di percobaan pertama ini kita akan membuat register PIPO parallel in dan parallel out. Jadi kita membutuhkan yang pertama adalah jelas flip flop. Oke, kita pasang dulu flip flopnya di bagian bawah. Itu sebagai flip flop yang pertama, kemudian atasnya lagi flip flop kedua, ke atasnya lagi, sampai 4 guys ya. Kemudian kita membutuhkan IC 7408 atau gerbang N. Kalau misalkan teman-teman mencari di Proteus, itu silahkan ketik AND. Jadi membacanya gerbang AND, jangan 7408. Nah, kita pasang dulu biar enak pemasangannya, agak sejajar aja sih. Nah, oke, kemudian kita pasang ground dulu biar nanti enak, terserah mau dipasang di mana ground, misalkan di sini. Nah, kemudian untuk inputnya sendiri kita pakai logic toggle. Jadi seperti ini untuk clocknya juga. Jadi ini logic toggle-nya kita pasang juga. Kemudian kita pasang LED. Jadi biasanya aku pakai LED itu biru dan hijau. Nggak tahu kenapa harus biru dan hijau, biar nggak apa-apa, enak dilihat aja kalau biru dan hijau. Tapi sebenarnya sesuai selera aja sih. Kalau misalkan mau kuning ya ketik aja LED yellow atau apa gitu. Nah, di sini udah terpasang guys. Jadi kita merangkainya dulu. Jadi yang di sini ini kita sambungkan ke clock. Nah, ke clock. Terus kan di masing-masing flip flop ada clock juga kan. Nah, clocknya kita sambungkan. Oke, sambungkan dulu. Nah, kemudian masukannya itu D ya guys. Jadi kita hubungan ke logic toggle. Maaf, agak medok guys. Nah, kalau udah, terus
yang key ini dipasangkan ke gerbang N atau IC 7408. Terus keluarannya itu berupa LED. Kita sambungkan dulu seperti ini. Oke. Terus kita sambungkan juga, jangan lupa untuk di setiap LED dipasangkan di ground, itu jangan lupa guys. Oke, nah ini adalah rangkaian pipo parallel in dan parallel out. Nah sesuai dengan namanya itu kan data dari register ini disimpan bersamaan dan dikeluarkan juga secara bersamaan. Nah, kemudian kita mencoba untuk deploy dulu. Sebenarnya untuk datanya itu bebas variasi. Misalkan tidak harus tertentu, misalkan urut dari 00, 01, tapi boleh misalkan 0, 01, 10. Oke, seperti ini. Nah, terus kita play dulu. Nah, sebelum di clock, jadi masih belum menyala LED-nya. LED-nya masih mati ya guys. Jadi masih belum aktif. Nah, ketika kita clock satu kali, jadi misalkan seperti ini, klik clock kan 010. Jadi pertamanya dari kondisi 0, kita klik jadi 1, kita klik jadi 0. Nah, seperti ini. LED-nya hidup. Yang hidup yang di seperti ini. Nah, yang di bawah sini kan kita tadi kan masukkan pertama, di atasnya masukkan kedua, masukkan ketiga, dan masukkan keempat. Nah, ini sama juga keluaran pertama, keluaran kedua, keluaran ketiga, keluaran keempat. Nah, antara masukan dan keluaran ini, jadi misalkan masukannya 0110, keluarannya juga 0110, karena datanya itu dari masukannya aja udah bersamaan, terus ditransfernya ke keluaran itu juga bersamaan, seperti itu guys. Jadi seperti ini. Nah, kita coba lagi pakai data yang lainnya, misalkan 1100. Oke, ini masih belum tergeser ya, jadi karena belum di belum di clock, makanya dia belum dia belum berubah. Tapi ketika kita clock, klik 10, nah datanya jadi berubah. Jadi datanya tadi bergeser dari 0110 menjadi 110. Ini sesuai dengan masukannya, seperti itu. Nah, ini untuk rangkaian register pipo. Guys, karena di video vlog pada kali ini dibatasin waktunya, untuk rangkaian yang lainnya itu seperti register SIPO, PISO, dan SIPO, dan register penyimpan itu nanti akan aku tampilkan di slide selanjutnya, tapi hanya berupa gambar. Tapi itu ya rangkaianku, jadi nanti ada gambar sebelum di clock sama sesudah di clock, seperti itu. Jadi silahkan lihat sendiri. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video pada kali ini, video vlog tentang register ini. Dan kepada Ibu Laila Katriani, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat video ini juga. Dan kepada asisten praktikum, terima kasih juga untuk menyempatkan waktunya untuk melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk para penonton. Jadi jika suka silahkan di like, tapi kalau suka silahkan dislike. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.